Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berbuka sekalian, selamat bergabung bersama kami di seri Ramadan Teman Berbuka, makin berkah dengan Islam Kafah. Allahu Akbar. Masya Allah. Di sini seperti biasa kami menyajikan insight inspiratif Islami yang akan menemani berbuka puasa Anda insya Allah. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Ustazah Fitri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kali kedua ya Iya, hadir di sini. benar, benar. Betul, betul benar. Masya Allah. Ya Alhamdulillah hari ini kita mau membahas tentang generasi. Nah, generasi yang lemah karena temanya adalah memanfaatkan Ramadan untuk memperkuat karakter generasi. Iya. Masya Allah. Nah, kalau gitu kita pengen tahu pandangan Ustazah tentang generasi hari ini. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temanya menarik sekali ya, membahas soal generasi. Jadi kita mungkin mulai dulu dari kenapa harus membahas berkaitan dengan masalah generasi. Karena kita percaya dan yakin bahwa potensi yang dimiliki oleh generasi itu adalah sebuah kekuatan. Jadi sebuah kekuatan yang kemudian kalau kita presentasikan seluruh kaum muslimin di dunia ini ada sekitar 80% yang berusia produktif, sehingga sayang sekali kalau 80% kekuatan umat ini tidak dipelihara, tidak dijaga dengan semestinya. Di mana kita kemudian melihat dominasi berita, kemudian kondisi-kondisi yang terkini bisa kita update bahwa profil dari generasi ini banyak mengalami kondisi-kondisi yang lemah, ya kan? Kondisi-kondisi yang tadinya harusnya 80% bonus demografi, mereka berada pada usia-usia produktif, berarti kan gambarannya wah masa depan, kepemimpinan dan lain-lain sudah terjamin karena sudah ada generasi yang akan menjaga dan melanjutkan estafet kepemimpinan. Tapi ternyata realitas yang kemudian kita lihat hari ini sebaliknya, ya, sebagian besar dari 80% itu berada pada titik yang lemah. Nah, mungkin kalau kita update ya beberapa kasus terkini sebelum memasuki bulan Ramadan, kita banyak mendapatkan informasi lewat pemberitaan di nasional, baik itu media sosial gitu ya. Itu kita media mainstream, media massa, media sosial itu kita mendapati banyak sekali kasus-kasus kekerasan gitu. Kasus-kasus kekerasan ini kan merebak bukan hanya sekedar saat ini tapi menjadi tren nasional. Puncaknya mungkin sebelum itu bagaimana seorang pemuda MDS ya memukul atau menganiaya ya pemuda lainnya sampai kemudian koma. Itu secara pemberitaan nasional, posisinya ada di ibu kota. Bagaimana dengan kita yang ada di Sulawesi misalnya? Oh ternyata pun sama. Ada kondisi kekerasan yang dilakukan, dampaknya itu sampai meninggal di Bone, ya, di mana ada seorang siswi SMP, ya, mengalami kekerasan secara seksual, diperkosa secara ramai-ramai oleh temannya, sampai kemudian meregang nyawa. Ini belum lagi kasus-kasus yang lain yang mungkin kalau kita angkat juga secara lokal, tawuran, ya, bagaimana anak-anak itu merasa bahwa kekuatan potensi itu terlihat dari ketika dia menang atau kalah dalam sebuah perlombaan, dalam tanda kutip adu jotos gitu kan, atau kemudian melihat kayaknya posisinya itu akan terkonfirmasi kalau dia misalnya memiliki followers yang banyak, ya, sampai kemudian mengikuti tren-tren challenge yang banyak membahayakan nyawa mereka, ya, sampai kemudian kita ingat kemarin waktu challenge yang kemudian menyetop ya truk tronton ya yang kemudian akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, ini yang terjadi. Jadi secara kondisi ideal generasi saat ini tidak berada pada posisi yang diharapkan.
Nah, ini yang mungkin kenapa kita harus membahas berkaitan dengan generasi. Karena sebuah hal yang sunatullah begitu ya. Kalau kemudian kehidupan itu bergulir, terus kemudian ada yang namanya lahir, bertumbuh menjadi dewasa, lalu kemudian meninggal. Jadi estafet itu kan harus ada yang digantikan. Dan kita selalu berharap yang menggantikan kita itu lebih baik dari yang digantikan. Gitu. Sayang sekali ya, Iya. miris ya Allah. Kalau gitu ini penyebabnya apa ya Ustazah? Tentang kondisi-kondisi yang tidak ideal tadi. Padahal kan kita berharap nanti dipimpinnya oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang penuh prestasi, yang bisa betul. melayani kita gitu, rakyat. Gitu. Nah, ini apa sih penyebabnya? Iya. Kalau kemudian kita lihat, pertama kita melihat ini sebuah fenomena. Bukan sebagai sebuah kasus yang hanya muncul, itu kasuistik. Ya kan, itu kayaknya pengaruh orangnya saja. Atau kemudian itu gara-gara murni salah asuh gitu ya. Toh anak-anak yang lain tidak misalnya. Tetapi semua ini, kenapa saya katakan fenomena? Kasusnya bukan hanya satu, kan begitu. Yang terblow up di opini, yang terblow up di media mungkin 1 atau 2 kasus. Tetapi sesuai dengan pemahaman kita bersama, kondisi-kondisi seperti ini ibarat seperti fenomena gunung es. Ya, yang tampak itu hanya bagian kecil dari fenomena yang sebenarnya jauh lebih parah dibandingkan hal tersebut. Mungkin kita kalau mendengar yang kayak begini juga banyak sebenarnya di sekitar kita. Sehingga kita punya benang merah. Oh, ternyata ini kok seperti sebuah fenomena yang masif terjadi di mana-mana. Berarti selain memang ada faktor-faktor kondisi individu, ya kan? Kemudian misalnya kalau kita bicara kondisi individu masing-masing, kita bicara soal ternyata keluarga belum berhasil menjadi sekolah pertama dalam meletakkan berbagai macam nilai-nilai kebaikan, ya kan? Terus keluarga juga pun demikian. Peran orang tua terjadi disfungsi keluarga sehingga dalam keluarga tidak menjadi madrasah yang pertama dan utama, ya kan? Akhirnya ketemu dengan lingkungan yang abai, ya, lingkungan yang kemudian memiliki kepedulian yang rendah terhadap kualitas generasi, akhirnya ketemu. Nah, jadi ketiga hal ini sebenarnya kesejatiannya adalah sebuah prinsip yang bertentangan dengan prinsip Islam, kan begitu. Berarti aturan hidup yang sekarang ini diterapkan dalam masyarakat itu tidak bersesuaian dengan Islam. Sehingga efek yang muncul adalah sesuatu yang kontradiksi dari apa yang diharapkan. Nah, gitu sederhananya ya. Yang itu tadi saya sebutkan, sekolah sebagai muara atau agent atau pelaku utama dalam proses pendidikan secara formal itu ya kita katakan belum berhasil. Karena amanat pendidikan nasional itu kan mencetak generasi yang memiliki kualitas iman dan takwa yang utuh begitu. Jadi dia menjadi profil yang utuh, memiliki kecakapan secara individu, kecakapan secara informasi, teknologi, keterampilan, ya, dan terlebih lagi memiliki kecakapan dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dengan cara yang tepat. Nah, sayangnya ini tidak berjalan secara ideal dan itu sudah menjadi kegundahan dari para orang tua, guru, ya, masyarakat yang masih peduli bahwa ini sepertinya ada yang salah. Ya iya, secara sederhana kita katakan semua keberlangsungan atau mekanisme yang ada itu tidak menjadikan hukum-hukum Allah sebagai mata airnya. Sehingga ada yang kontradiksi dari apa yang diajarkan dengan apa yang viral dan tren. Kan gitu kan? Jadi kita misalnya diajarkan di rumah, jangan pacaran ya nak ya. Gitu ya, misalnya jangan pacaran. Jaga pergaulan kamu, fokus dulu ke pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Di usia-usia muda yang memang godaannya adalah
pubertas ya. Di situ kemudian masuk fase-fase mereka memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, disajikan cara penyalurannya dengan cara-cara seperti ini. Cara-caranya adalah silahkan berpacaran. Yang penting batasannya A, I, U, E, O. Ya bagaimana mungkin ketika Allah sudah mengingatkan, ya jangankan pacaran, mendekati saja aktivitas ikhtilat, ya kan, berdua-duaan, ya kholwat, ikhtilat campur baur itu sudah dilarang. Kalau sekarang itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Nah, akhirnya menjadi sebuah kewajaran kan. Satu di antara itu mereka punya mindset berpikir selama saya mencintai atau menyukai kecenderungan kepada lawan jenis, saya harus mengekspresikannya dengan berbagai macam cara yang pada akhirnya menghantarkan kepada sebuah kondisi kemaksiatan. Nah, ini kan yang terjadi. Akhirnya orang tua mengatakan, wah kayaknya sudah tidak zamannya seperti dulu lagi. Ya akhirnya kita berpikir, oh berarti syariat itu ada expirednya. Ya kan, berarti syariat itu diberikan oleh Allah, ada expirednya. Apakah benar seperti itu gitu kan, kayak makanan ya, ada expirednya. Sekarang sudah tidak zaman menggunakan syariat Islam, karena kalau tidak kita ketinggalan zaman. Subhanallah. Iya. Itu kok mindset begitu ada gitu ya, padahal muslim kan, kita terutama di Indonesia ini banyaknya muslim. Itu gimana Ustazah? Ya, jadi kalau kita berbicara kenapa fenomena pemikiran yang seperti itu terjadi, kembali tadi, tidak tuntasnya kita memahami apa entitas terdalam kita, apa hakikat terdalam, kenapa Allah menciptakan kita. Nah, ini kan generasi belum paham bahwa hakikat penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan seperangkat aturan yang jelas ya, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi itu hanya dipakai dalam proporsi sebagai sebuah identitas semata, tapi tidak menjadi entitas, dalam artian tidak mengambil hukum-hukum itu sebagai sebuah aturan main ya. Jadi misalnya saya mengaku saya sebagai seorang perempuan, tetapi perilaku saya tidak menunjukkan perilaku keperempuanan. Nah, ya kan? Berarti dia hanya berlaku secara lisan saja. Nah, sedangkan aspek perbuatan, yang perbuatan itu adalah manifestasi dari pemikiran, konsep yang dipahami gitu kan ya, konsep yang dirasa itu nyaman untuk dia lakukan, nah itu yang terjadi. Nah, jadi sekarang perempuan itu zamannya emansipasi. Saya tidak ingin kalau kemudian saya punya penghasilan lebih misalnya ya, saya harusnya jadi kepala rumah tangga, ya kan? Laki-laki itu harus tunduk terhadap saya karena saya yang membiayai isi rumah ini misalnya. Mindset berpikir perempuan itu harus mandiri. Definisi mandiri itu kan digambarkan bukan kemudian dia bisa misalnya mengurus dirinya sendiri atau mampu memiliki keterampilan untuk membereskan rumah ya. Arti mandiri hari ini itu kan diartikan secara betul-betul kapitalistik, bicara soal kemandirian finansial. Nah, semakin banyak independent woman seolah-olah menjadi hal yang berhasil. Tapi pada faktanya banyak negara-negara yang kemudian mengalami krisis demografi tadi ya, mengalami hampir tidak memiliki lagi cadangan generasi di usia produktif kan. Akhirnya mereka kampanye, melakukan iklan, ayo menikah, segera punya anak gitu kan. Nah, itu kan berarti mau ada lost generation. Jadi itu yang terjadi, saking independennya, tidak punya waktu untuk berkeluarga, tidak punya waktu untuk memikirkan kenapa saya harus berkomitmen dalam pernikahan. Saya bisa memenuhi segala kebutuhan saya secara finansial, kebutuhan biologis karena tidak terikat oleh aturan, bahwa sesuatu itu harusnya dibingkai dalam sebuah nuansa keimanan dan ketakwaan, karena kita berbicara soal output generasi kan. Nah, itu tidak. Jadi apa yang terjadi? Kekacau balauan yang akhirnya sekarang, iya ya, ternyata efeknya sebegitu independennya seorang perempuan, akhirnya dia merasa bahwa saya cuma punya tugas ya melahirkan. Begitu saya selesai melahirkan, urus anak saya, ya kan? Saya mau kembali misalnya
berkiprah. Iya, akhirnya itu yang terjadi. Padahal di dalam Islam, Masya Allah, dibuat sebegitu berimbangnya peran dalam setiap hubungan fungsional dalam keluarga. Seperti apa peran suami, istri ketika memiliki atau memiliki anak, berarti bertambah peran lagi menjadi seorang ayah, ibu, ya kan? Sehingga tadi penyebab dia tahu ya bahwa memiliki keluarga berarti memiliki sebuah wahana baru di mana diisi dengan begitu banyak taskif atau proses pendidikan, ya kan, pembinaan yang menghasilkan perilaku-perilaku yang bersesuaian dengan prinsip Islam. Nah, gitu kan? Sehingga ketika memahami hal tersebut, berarti kan, oh berarti ini belum tuntas menajamkan soal identitas utama. Kedua, berarti proses pembinaannya tidak utuh karena para generasi tidak memahami, oh kalau melakukan pemerkosaan itu tidak boleh. Oh kalau kemudian melakukan kekerasan secara fisik itu dilarang oleh agama. Oh, kalau saya kemudian mengedarkan narkoba, alasannya untuk mencari hidup, itu salah. Kan gitu kan? Tapi ini terjadi karena apa? Bingkai pemikiran mereka dibentuk dengan frame berpikir materialistik. Indikator keberhasilannya bukan surga neraka, iya kan? Bukan baik buruk, terpuji, tercela dalam skup pandangan Islam, tapi melihat ya keberhasilan dia akan diakui, dianggap berhasil sebagai seorang anak kalau bisa menghasilkan banyak uang. Ya, bisa kemudian diakui strata sosialnya kalau memiliki kedudukan yang signifikan secara materi. Coba anak-anak muda sekarang berlomba-lomba ya, flexing, pamer, ya kan? Mungkin kalau dari awal-awal mungkin OOTD-nya dulu, ya kan? Hari ini kamu pakainya apa, gitu kan? Ini harganya berapa? Jadi bukan dilihat ini sudah sesuai enggak dengan hukum syariat. Ini benar enggak ya? Seorang perempuan batasan auratnya yang dikatakan oleh Allah seperti ini, oh ternyata iya. Dia jaga kehidupan umum dan kehidupan khususnya. Oh laki-laki, Masya Allah, menjaga pandangannya. Ini kalau tidak kan sekarang kalau kita lihat konten-konten. Gimana dikasih lihat foto misalnya ya, beberapa perempuan, terus diminta untuk dikomentari. Iya enggak? Terus dikomentarinya dari segi apanya? Fisik, iya kan? Akhirnya perempuan berpikir, pokoknya yang harus jadi kiblat adalah beauty vlogger, ya kan? Akhirnya orientasi berpikir gimana supaya selalu glowing, nah, gitu kan? Nah, akhirnya disorientasi. Nah, itu mungkin untuk perkara-perkara yang masih sifatnya bisa diselamatkan. Bagaimana kalau kemudian mindset berpikirnya ini sudah kehilangan standar yang benar? Akhirnya ya tidak ada masalah semuanya. Semuanya terasa menjadi boleh-boleh saja. Termasuk mengakomodir penyimpangan-penyimpangan yang ada kan? Ya enggak apa-apa. Kamu mau memilih orientasi seksualmu itu apa, selama kamu oke berteman dengan saya, kita bisa berteman. Padahal bagaimana mungkin tidak ada pengaruhnya, iya kan? Yang tadinya kita tidak setuju dengan hal itu, ya, lalu kemudian terus-menerus dibombardir dengan hal tersebut, yang tadinya tidak setuju menjadi menghormati pilihan yang berbeda. Berarti tidak lagi jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Karena yang menjadi penentu adalah masyarakat, bukan aturan yang tepat. Gitu. Aturan Allah. Iya, aturan Allah sebagai yang menciptakan manusia kan, berikut dengan kehidupan dan alam semesta ini. Seharusnya kalau kita mau, misalnya kalau kita punya handphone ya, kalau kita punya handphone, itu kan punya manual book, punya buku petunjuk. Masa kalau punya handphone, terus kita kemudian pakai buku petunjuknya televisi, atau kemudian kita asal-asal saja menyalakannya. Nggak kompatibel ya? Iya, akhirnya kan menyala, tapi bisa difungsikan, tetapi tidak akan maksimal. Atau bahkan bisa saja parah, nantinya rusak. Ya, itu yang harusnya dipahami. Kalau urusan manusia serahkan kepada penciptanya, ya kan? Kalau urusan mengelola dunia, ya
kehidupan dan isinya ini harusnya kembali kepada siapa sejatinya yang memberikan, yang menciptakan ini semua, kan begitu. Sehingga kita punya keyakinan, ya iyalah yang paling tahu adalah yang membuat, ya kan. Kalau manusia memahami bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir kan, yang Maha mengatur, maka kembali ke situ. Nah, itu yang belum hadir di tengah-tengah generasi kita, sehingga terjadilah kelemahan di sana sini, problematika yang sistemik, kegamangan, kebingungan. Sedangkan hidup harus terus berjalan kan begitu kan? Hidup harus terus berjalan. Tapi sayangnya rambu-rambu yang ada, rambu-rambu yang malah tidak membuat mereka sampai pada tujuan yang tepat. Gitu. Malah bikin mereka gagal fokus gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, berarti harus ikut petunjuknya Allah. Ya. Nah, kalau Muslim itu berarti kalau dia mengikut petunjuk Allah, nanti bakal idealnya gimana tuh generasi itu kalau menggunakan Islam? Jadi, Masya Allah ya, kalau kita berbicara generasi Muslim, gambaran yang digambarkan oleh tarikh atau sejarah ya, yang menceritakan seperti apa asal muasal keberadaan Islam itu sendiri ternyata dikawal oleh para pemuda, para generasi yang ternyata sebagian besar ya, Fasabikuna awal, orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah para pemuda. Sebut saja misalnya Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, ya kan? Terus kemudian Fatimah, ya kan? Terus kemudian Asma binti Ka'ab. Terus kemudian lanjut ke generasi selanjutnya, itu kita ketemu lagi juga dengan pemuda yang Masya Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, para profil yang kesemuanya itu kok packagingnya komplit ya. Sudah ulama, ya kan? Kita bicara berarti fakih terhadap sakofa Islam. Terus kemudian juga ilmuwan, ya kan? Berarti teknologi itu dipahami, bahkan menyumbang sebagian besar karya-karya dalam hidupnya itu, ya. Bagaimana Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam ketika dikirim atau diutus oleh Rasulullah ke Madinah mengawal orang-orang Aus dan Khazraj yang kemudian masuk Islam dan ingin belajar Islam lebih. Ya, dikawal oleh Mus'ab bin Umair, pemuda, ya kan? Ali bin Abi Thalib juga ingat ketika menyampaikan soal ayat kewajiban puasa itu kan digambarkan waktu itu usia beliau masih sekitar 7-8 tahun. Menasehati orang-orang agar berpuasa sambil makan. Karena belum wajib kan, berarti kan Masya Allah. Ya. Terus kemudian para wanita-wanitanya pun demikian. Para pemudi-pemudinya pun demikian. Jadi tadi profiling mereka fakih secara agama, berarti ulama lah ya. Terus kemudian mereka juga memiliki kemampuan secara sains, ilmu pengetahuan. Punya keterampilan hidup yang Masya Allah mumpuni, sehingga mampu bisa survive dalam kehidupan. Ternyata juga menjadi pembela Islam, ya kan? Menjadi pembela Islam, menjadi pejuang-pejuang Islam yang menegakkan nilai-nilai kebenaran, ya, menegakkan nilai-nilai kebaikan di atas landasan ketakwaan yang begitu kokoh, kan begitu kan? Jadi paket komplit, jadi ulama, ilmuwan plus pembela Islam. Yang hari ini kita banyak dinarasikan dengan banyak sekali frame-frame ya, framing pemberitaan. Hati-hati belajar Islam yang begini, nanti kamu malah akan menjadi teroris. Iya kan? Malah kamu akan menjadi orang-orang yang radikal, intoleran. Padahal kalau kita memahami Islam secara utuh, sejatinya tidak akan demikian. Berarti ini ada yang salah. Kenapa tidak diwadahi secara benar saja kan begitu? Dimasifkan belajar Islam secara kafah sehingga para pemuda-pemuda ini berhasil menemukan entitas diri terdalamnya. Jadi seorang muslim dan muslimah, menjadi orang yang kemudian memiliki ketajaman dan kemampuan sakofa yang utuh dan mumpuni, sekaligus menjaga keberadaan Islam di muka bumi ini
sebagai pembela Islam. Nah itu seperti itu gambarannya. Itu kenapa? Karena keberhasilan memurnikan pemahaman Islam sebagai akidahnya, ya kan, sebagai fondasi awal, ya itu sudah settle dari awal, sudah fix bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup saya, Allah dan Rasulnya yang menjadi panutan, ya kan, sehingga apapun yang datang, ya godaan, tantangan, problematika, karena itu sebuah hal yang tidak bisa dihilangkan dalam realitas kehidupan, dia akan selalu punya standar yang jelas, yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Sakofahnya terus dia update dong, ya kan? Ketika kebutuhan-kebutuhan, misalnya Maryam Asturlabi ingin pergi berkunjung ke negeri-negeri yang lain untuk mencari ilmu, beliau berpikir bagaimana caranya supaya saya dimanapun saya berada saya tetap sholat, ya, dan menghadap kiblat. Maryam Asturlabi tidak berpikir, nggak usah deh perempuan itu kemana-mana gitu kan, tapi berpikir dengan sains, ilmu pengetahuan yang dimiliki, kita harus menciptakan sebuah alat agar, ya kan, dimanapun kita berada, kita tetap menghadap berkiblat, ya kan, ke Ka'bah. Muncullah yang namanya astrolub, yang kemudian menjadi cikal bakal kompas dan lain-lain kan, GPS dan lain-lain. Itu Masya Allah kan sampai hari ini berkontribusi. Jadi berarti kan selama ini ternyata stigma, gitu ya, stigma atau framing atau label yang disematkan kepada Islam itu salah kaprah. Malah orang kalau kemudian memahami Islam itu secara utuh, mendalam dan menyeluruh, dia akan menjadi individu yang begitu berkarakter. Jadi kalau hari ini kan, coba deh kalau kamu mau jadi influencer, kamu harus punya karakter. Seolah-olah kita harus menjadi orang lain. Saya sering mendapatkan pemberitaan banyak generasi yang berbeda di depan kamera gitu ya. Setelah selesai off cam berubah menjadi orang yang berbeda. Itu kan akhirnya menjadi berkepribadian ganda, bahkan lebih, tergantung dia harus berperan seperti apa. Itu kan sangat disayangkan. Sedangkan individu muslim yang ketika utuh memahami Islam, dia otomatis pasti berkarakter. Dia tidak akan menjadikan karakter itu sebagai sebuah hal yang harus diubah-ubah tergantung situasi dan kondisi, ya kan, tergantung marketnya seperti apa. Tapi dia berpikir ya memang sudah seharusnya saya seperti ini. Sehingga tetap memiliki ketegasan dalam menghadapi sesuatu yang kemudian bertentangan, ya, karena diminta untuk tegas dan selalu bisa berlemah lembut terhadap hal-hal yang harusnya dihadapi dengan kasih sayang. Akhirnya tadi ya, kekerasan, memperturutkan hawa nafsu, menjadikan narkoba sebagai jalan ninja untuk mendapatkan kebahagiaan, itu nggak akan mungkin ada di pikirannya seorang muslim. Iya kan? Jadi generasi dambaan seperti itu. Ya benar sekali ya. Jadinya pengen cepat ada generasinya begitu. Ya, amin. Ini waktu kita tinggal dikit lagi ya, 1-2 menit lagi. Tapi sebelum itu pengen nih ditutup dengan semangat di Ramadan ini. Gimana kita bisa mencapai dambaan kita tadi dengan momentum Ramadan. Baik, Masya Allah ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan Ramadan yang kemudian Allah berikan dengan begitu banyak kebaikan di dalamnya, sehingga sangat sayang kalau dilewatkan. Jadi kalau saya mengatakan bagi generasi, Ramadan adalah training camp. Iya kan, training camp diberikan durasi waktu yang khusus, dan itu adalah sebuah keberkahan karena kita sampai di bulan ini. Allah sajikan berbagai macam menu varian yang bisa menempa, melatih kita. Sederhananya soal bicara disiplin aja, ya kan? Kenapa Allah memberikan keberkahan di dalam makan sahur? Berarti yang tadinya bangun siang, ya kan? Harusnya di selama bulan Ramadan itu terlatih untuk bisa bangun pagi, bahkan sebelum azan subuh. Masya Allah kan? Jadi motivasinya bukan lagi karena nonton bola dan lain-lain kan, tetapi diarahkan menjadi sebuah keberkahan.
sebelum azan subuh sudah menghidupkan diri menjadi waktu-waktu yang mustajab untuk melakukan doa, ibadah, plus ternyata belajar di waktu-waktu sepertiga malam itu sangat efektif. Nah, gitu. Belum lagi kita bicara soal menahan diri, kan begitu kan? Qiyam wa siyam. Siyam itu kan kita bicara menahan. Menahan yang kemudian dia punya karakteristik, punya rules, punya aturan yang sudah tentu. Menahan dari apa, dari kapan sampai kapan, ya kan? Nah, jadi harusnya memang ini menjadi timing di mana kita bisa mengkondisikan ya, sebaik-baiknya masuk dalam sebuah training ya, dalam sebulan memunculkan generasi yang tadi, generasi yang punya visi jelas sebagai seorang muslim, memiliki pengetahuan ya dan kekuatan ilmu yang kokoh, sehingga kontribusi itu kedua hal ini tadi menjadikan dia serta-merta bersemangat menjadi pembela Islam, penjaga syariat Allah gitu ya, sehingga insya Allah bonus demografi 80% itu tadi akan bisa diselamatkan kalau kemudian konsep berpikirnya seperti itu. Tentu dengan kerjasama individu, keluarga, masyarakat, juga regulasi negara yang menopang itu, saya optimis gitu ya, ketika menjadikan syariat Allah sebagai payungnya, kita insya Allah akan memperoleh generasi yang tangguh. Masya Allah. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. Allahumma amin. Insya Allah ya, teman berbuka sekalian. Semoga apa yang tadi disampaikan Ustazah itu menjadi penyemangat kita dan kita amalkan ya, bukan hanya sekedar inspirasi saja ya, tapi langsung diamalkan insya Allah untuk membentuk generasi dambaan kita. Allahu Akbar. Biar sekalian di Ramadan ini jadi training camp tadi dan momentum kebersamaan menuju Islam. Amin, amin, amin. Baik, itu saja dulu untuk episode hari ini ya. Masya Allah. Jazakil khairan sudah memberikan kita ilmu yang banyak. Masya Allah Ustazah. Kita berpamitan dulu dengan pemirsa teman berbuka sekalian. Jazakumullah khairan sudah menyaksikan. Saksikan episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.